Kasus korupsi PLTU Riau I menyeret nama Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Sofyan yang informasi masih berada di luar negeri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk mengetahui penonaktifan Sofyan Basir, kami sudah tersambung melalui telepon dengan Senior Vice President Hukum Korporat PT PLN, Bapak Dedeng Hidayat. Selamat malam Pak Dedeng. Selamat malam Mbak Fitri. Pak Dedeng, mungkin apa tanggapan dari PLN mengenai penetapan tersangka terhadap Dirut PLN Sofyan Basir yang dilakukan oleh KPK? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Ya, sekali lagi dalam kesempatan ini kami atas nama jajaran seluruh pegawai dan jajaran manajemen turut prihatin atas kasus yang menimpa Bapak pimpinan kami, dalam ini Dirut kami yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 April kemarin. Dan tentu saja sebagaimana telah dijelaskan bahwa kami akan menghormati apapun juga proses hukum yang sedang berjalan dan tetap akan kooperatif seluruh jajaran manakala diminta keterangan oleh KPK. Saya kira itu untuk yang utama-tama. Baik, Pak Dedeng, pasca penetapan Sofyan Basir sebagai tersangka, apakah ini berdampak ataupun berefek pada kinerja PT PLN itu sendiri? Kira kalau untuk dengan penetapan kinerja PLN tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena yang utama juga bagi kita bahwa seluruh pegawai agar tetap fokus pada bekerja sebagaimana mestinya, melayani masyarakat agar ketersediaan tenaga listrik tetap berjalan dengan lancar. Saya kira tidak berpengaruh kepada kinerja perusahaan, karena pertama kita memprioritaskan bahwa sekalipun kita ada turut prihatin dengan ditetapkannya direksi kami, maka dalam hal pegawai untuk pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga. Demikian Mbak Fitri. Ya, bagaimana kemudian PLN melihat dari kasus dugaan suap PLTU Riau I yang melibatkan Sofyan Basir sebagai tersangka? Apakah ini memang kasus yang sifatnya pribadi atau ada kaitannya dengan korporasi? Nah, kalau masalah ini mungkin saya tidak bisa menjawab secara, karena ini sudah masuk pro justisia, takut kami keliru dalam hal menyampaikan ini. Saya kira Mbak Fitri gitu. Oke, untuk bantuan pendampingan hukum apakah akan diberikan oleh PLN kepada Sofyan Basir? Terus terang kalau untuk masalah bantuan hukum, memang kalau secara normatif, memang sebagai direksi maupun komisaris, mantan direksi, mantan komisaris, itu sudah ada aturan yang mengatur, yaitu pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas di Badan Usaha Milik Negara. Di situ diatur di dalam pasal di dalam fasilitas tentang fasilitas bantuan hukum, di mana diberikan fasilitas bantuan hukum dengan tentunya dengan persyaratan-persyaratan bahwa wajib membuat persenjataan, bahwa fasilitas bantuan hukum itu akan dikembalikan manakala terbukti bersalah. Dan terus terang bahwa ini di aturan internal juga sudah kita atur dalam peraturan direksi nomor 496 tahun 2010. Jadi untuk bantuan hukum pasti karena sudah sepantasnya juga sebagai organ perseroan yang namanya direksi berhak mendapatkan fasilitas bantuan hukum. Nah, mengenai masalah ininya sampai dengan saat ini masih kita pikirkan dan masih kita diskusikan untuk nanti siapa tim pendampingan hukumnya, itu kan bisa internal maupun dari eksternal. Saya kira demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Dedeng, pasca penetapan Sofyan Basir sebagai tersangka, kemudian status Sofyan Basir sebagai Dirut kemudian telah dinonaktifkan dan Dewan Komisaris PT PLN sudah menunjuk Bapak Muhammad Ali, Direktur Human Capital Management sebagai PLT Dirut PLN. Ini apa yang menjadi pertimbangannya dan status PLT ini akan sampai kapan? Baik Mbak, saya kira kalau untuk keputusan penonaktifan atau pemberitaan sementara memang sudah diatur di dalam, sekalipun dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, bahkan di dalam yang diabsorb di dalam anggaran dasar PLN sendiri, tadi sebagaimana dijelaskan, yaitu dalam pasal 10 ayat 19 bahwa Dekom atau Dewan Komisaris bisa memberhentikan memberhentikan dari direksi untuk sementara
Dalam hal ini untuk sementara dengan disertai alasannya. Dan kalau saya baca dari keputusan Dekom pertanggal 24 yang baru kami terima hari ini, bahwa disebutkan di situ salah satu alasannya agar beliau dalam hal ini yang bersangkutan Pak Dirut fokus dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Itu salah satu pertimbangannya. Nah, dalam ini karena pemerintahan sementara sesuai dengan anggaran dasar bahwa selama pemerintahan sementara itu dilakukan selama 30 hari, Dekom harus memanggil RUPS, mengadakan RUPS. Nanti apakah pemerintahan sementara itu akan menjadi definitif atau dibatalkan. Tapi manakala Dekom dalam 30 hari tidak menyelenggarakan RUPS, maka posisi dari Pak Dirut yang diberhentikan sementara kembali kepada posisi awal. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dedeng Hidayat, Senior Vice President Hukum Korporat PLN telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.